Halo, nama saya Karen Cindy Angela dengan NIM 23S10236. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya menjadi lebih baik. Manusia dapat menggunakan agama sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan spiritual mereka dengan berbagai cara. Yang pertama ada dengan doa. Doa adalah cara paling umum bagi banyak orang untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, bisa juga dengan pergi ke tempat ibadah. Banyak orang pergi ke tempat ibadah mereka seperti kuil, masjid, dan juga gereja untuk memperbaiki kehidupan spiritual mereka dan juga memperkuat kehidupan spiritual mereka. Yang ketiga, bisa juga dengan berpartisipasi dalam komunitas agama. Dengan kita berpartisipasi dalam komunitas agama itu bisa memperkuat ikatan sosial kita sebagai manusia dan juga memperkuat spiritual seseorang. Terima kasih. Halo, nama saya Putra Dwika. Saya akan menjawab nomor 2. Bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik pada orang lain, misal mengeksploitasi, menipu, dan manipulasi. Manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik dengan cara memanipulasi orang lain untuk melakukan terorisme dengan mengatasnamakan jihad. Jihad adalah perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam dengan syarat tertentu. Namun jihad itu sendiri merupakan usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Contohnya, jika kamu diperangi dan dizalimi secara fisik, lisan, dan agama, maka kamu dipersilahkan untuk melakukan jihad, dalam tanda kurung memerangi orang yang memerangimu, dan mengikuti aturan perang yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan untuk nomor 3, apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi baik? Kalau bisa, berikan contohnya. Seperti kasus Sumanto, dia yang selalu memakan daging manusia, dan sekarang Sumanto berada dalam pesantren, otomatis dia akan bersosialisasi dengan orang sekitar yang positif dan di lingkungan yang sehat. Jadi jawabannya, agama sangat bisa membuat orang yang buruk kelakuannya menjadi lebih baik. Seperti Abu Sufyan yang dulunya memerangi agama Islam, akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Dalam Islam ada 3 aspek pokok yang sangat penting. Yang pertama, aspek keyakinan atau akidah. Akibat merujuk pada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang difirmankannya. Untuk diyakini dan ajaran akidah menjadi hal paling didahulukan oleh Rasulullah SAW kalau mengajarkan agama Islam. Contoh akidah itu seperti apa sih? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat berjamaah. Aspek norma hukum syariah ini yang kedua. Aspek inilah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam semesta, hablum minal alami. Dan yang ketiga, aspek perilaku akhlak. Aspek ini sendiri merupakan sikap atau pola perilaku manusia yang menjadi hasil dan pelaksanaan 2 aspek sebelumnya, akidah dan syariah. Akhlak adalah penyebab utama yang dapat memasukkan orang ke surga. Kenapa penting banget belajar ketiga aspek ini? Karena ketiga aspek tersebut berintegrasi membentuk kepribadian manusia yang utuh atau holistik. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan saya Ivon Chandranova. Saya dari kelas 19 kelompok 10 akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai apakah orang tidak beragama akan berubah menjadi baik ketika ia beragama. Jika ada, berikan contohnya. Orang yang tidak baik akan berubah menjadi baik ketika dia memutuskan untuk beragama, karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan, dan ketika orang telah memutuskan beragama, maka moralitas hidupnya akan berangsur membaik, dan tingkah lakunya, perilakunya dalam kehidupannya akan berubah menjadi baik secara berangsur-angsur. Dan jika di agama saya,
Ada pada Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup. Jadi ketika seseorang telah memutuskan untuk beragama atau mengikut Yesus, maka dia yang dulunya hidup dalam kegelapan, kejahatan, dan hal buruk lainnya akan berubah menjadi orang yang hidup dalam kebaikan dan hal-hal yang tidak buruk lagi. Dan di sini contohnya saya mengambil orang yang dulunya sering menganiaya, membunuh, berubah menjadi orang yang baik, menjadi pengikut Yesus dan juga penyebar Injil yang ada pada Kisah Para Rasul 9, perikop pertama, pada kisah Saulus yang dulunya dia adalah seorang penganiaya pengikut Yesus dan dia bertobat setelah berjumpa dengan Yesus dan ia menjadi pemberita Injil. Lalu ada juga contoh satu lagi mengenai pemungut cukai yang bertobat, yaitu Zakheus pada Lukas 19 perikop pertama. Dia dulunya adalah seorang pemungut cukai yang dimana ini terkenal sebagai orang yang suka korupsi ataupun memeras. Dia berubah menjadi baik setelah ia melihat Tuhan Yesus dengan dia membagikan setengah harta kekayaannya dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Yohana Dia. Saya ingin menjawab nomor 4. Dalam hal bagaimana Insinyur Sugiyo Pranoto menggunakan agamanya ialah dikenal sebagai 100% Katolik dan 100% Indonesia. Beliau percaya akan pentingnya mengintegrasi agama Katolik dengan budaya dan nasionalisme Indonesia. Beliau menggunakan posisinya sebagai imam Katolik untuk melayani masyarakat Indonesia dan mendorong memberdayakan mereka, sekaligus mempromosikan nilai-nilai agama Katolik. Terima kasih. Monsinyur Sugiyo Pranoto menggunakan ajaran agamanya untuk memotivasi tindakan dalam mendukung kemajuan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penting untuk diingat bahwa penggunaan agama seseorang dapat bervariasi berdasarkan keyakinan pribadi dan konteks sosial. Sugiyo Pranoto memilih untuk mengintegrasikan agamanya untuk berbagai aspek kehidupan untuk melayani dan membantu orang lain. Kelompok 10, kritis, kreatif, dan terbaik.